Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa lagi di channel ini dengan saya Muhammad Iqbal. Sahabatku, ada di dalam satu metode penggalian hukum di dalam disiplin ilmu usul fikih itu namanya istihsan ya. Istihsan ini sahabat dia didefinisikan sebagai al-udul bil mas'alati an hukmin iriha ila hukmin akhar liwajahin aqwa yaqtadi hadzal udul ya. Jadi istihsan ini perpindahan satu hukum dalam satu kasus dari satu hukum kepada hukum yang lainnya karena ada pandangan yang lebih kuat yang membuat hukum lainnya ini diambil ya. Jadi sahabat semua, enaknya kita bilang bahwa istihsan ini adalah ketika ada suatu kasus dan kasus ini hukum asalnya itu sudah jelas, tapi ada hukum lain yang dia menuntut untuk mengubah satu hukum ini karena ada tuntutan yang lebih pasti, yang lebih pantas dan sesuai dalam pandangan syara ya. Jadi simpelnya hukum itu dipindahkan dalam satu kasus itu, hukumnya dipindahkan dalam satu hukum kepada hukum yang lain karena ada pandangan yang lebih pantas, yang lebih jelas, dan yang lebih kuat di dalam pandangan syara. Begitu ya sahabat semua. Jadi itulah tadi yang namanya istihsan. Istihsan ini ya, asal katanya itu ya baik ya sahabat semua. Jadi yang dipandang syara itu baik, dia bisa berpindah kepada hukum yang lebih baik begitu. Asal dari metode ini bersumber dari Al-Qur'an. Ada di surah Az-Zumar ayat 18 yang bunyinya alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana, yaitu orang-orang yang mereka mendengarkan firman-firman Allah ya, lalu mereka mengambil yang terbaik dari ketentuan Allah itu. Kemudian di dalam hadis juga dijelaskan mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dianggap baik oleh orang-orang muslim itu, maka itu jugalah yang akan dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat semua. Jadi ketika tadi dikatakan satu hukum itu berpindah dalam satu masalah itu, satu kasus itu berpindah hukumnya dari yang satu kepada yang lainnya, maka kita bisa ambil contoh seperti misalkan dalam hukum orang yang dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi ternyata semua hartanya itu disedekahkannya. Semua hartanya itu didermakannya. Ya, semua hartanya itu didonasikannya. Padahal dia punya kewajiban membayar zakat. Apakah ketika dia mengeluarkan seluruh hartanya itu sudah dipandang dia mengeluarkan zakat? Kita melihat seperti orang yang mengeluarkan zakat ini dalam pandangan Imam Abu Hanifah bahwa orang ini telah mengeluarkan zakatnya ya. Sementara menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dia belum mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i memandang bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu haruslah memiliki niat. Sama seperti orang yang mengerjakan sholat. Imam Syafi'i mengambil pendapat dari mengkiaskannya dari ibadah sholat. Ketika orang melaksanakan ritual, ya dia membaca Al-Fatihah, dia ruku, i'tidal, sujud, sampai tasyahud. Tapi kalau dia tidak meniatkan itu sebagai ibadah sholat, tidak dipasangnya niatnya, maka itu tidak dihitung sebagai ibadah sholat. Maka begitu juga sahabat semua, seperti zakat. Ketika dia dikeluarkannya pun semua hartanya, kalau tidak diniatkan, maka tidak dianggap sebagai zakat. Ya. Sedangkan Imam Abu Hanifah memiliki suatu pandangan yang lain. Dia menganggap sudah tertunaikan zakatnya. Dalilnya adalah istihsan. Ya, bahwa dari sekian banyak hartanya yang dia keluarkan, di situ ada harta tertentu yang itu sudah termasuk zakat di dalamnya. Kalau Imam Abu Hanifah bilang al-muta'ayyin la yahtaju ila bayan. Yang sudah tertentu itu tidak perlu lagi dijelaskan yang mana dari sekian banyak hartanya itu yang merupakan zakatnya, karena semua dia keluarkan. Jadi kalaulah hanya sebagian yang dituntut, tapi kalau dikasih semua berarti yang sebagian ini juga sudah masuk di dalam keseluruhan itu. Ya sahabat semua, itu tadi tentang istihsan.
Imam Syafi'i pendapatnya itulah hukum awalnya, tapi yang dipandang Imam Abu Hanifah itulah hukum yang berdasarkan istihsan, hukumnya berubah. Kemudian sahabat semua, ada juga di dalam kasus lain, kita melihat seperti dalam urusan khiyar, ya. Khiyar ini pada dasarnya akan ditransaksikan. Hak khiyar itu dimiliki oleh orang yang melakukan transaksi. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i, mereka berpendapat bahwa khiyar itu boleh diberikan haknya kepada orang yang tidak melakukan transaksi, ya. Sementara menurut Imam Zufar, ya, dan juga menurut sebagian ulama dari Imam Ahmad bin Hambal, mereka berpendapat bahwa tidak boleh memberikan hak khiyar kepada orang yang tidak melakukan transaksi, tidak melakukan akad. Ya. Lalu apa alasan Imam Zufar? Imam Zufar itu memberikan penjelasan bahwa sebenarnya khiyar itu harus diberikan kepada orang yang melakukan akad, karena tidak ada kepentingan bagi orang lain dalam suatu transaksi. Jadi, biarkan orang yang memiliki hak khiyar itu adalah orang yang melakukan akad karena dia lebih butuh. Dia lebih tahu apa yang dia butuhkan. Nah, itu hukum asalnya, sahabat semua. Sementara hukumnya itu diistihsankan oleh Imam empat mazhab tadi dengan alasan bahwa terkadang, ya, sahabat semua, ada barang yang mau kita beli itu yang kita tidak tahu spesifikasinya, kita tidak tahu kekuatannya bagaimana. Maka kita membutuhkan orang yang ahli di dalam bidangnya tentang benda yang kita beli itu, seperti mobil misalkan. Kita nggak tahu bagaimana spesifikasi mobil, bagus atau enggak, mesinnya masih kuat atau tidak, maka kita berikan haknya kepada orang yang ahli otomotif di bidang mobil, ya. Kita berikan haknya kepada dia, dia periksa apakah ini memang bagus, seperti itu, maka itu diperbolehkan. Jadi ketika dikatakan khiyar itu boleh diberikan kepada orang yang tidak melakukan akad, di situ juga ada kebaikan sebenarnya. Oke, sahabat semua. Jadi itu tadi mengenai penggunaan istihsan. Lalu istihsan ini, sahabat semua, ketika kita katakan tadi dia berpindah dari satu hukum kepada hukum yang lainnya, maka perpindahannya itu ada sebabnya. Ada yang memindahkannya. Yang pertama, ada kalanya hukum itu berpindah kepada hukum yang lainnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Seperti kita lihat, sebenarnya, sahabat semua, orang yang bekerja, yang kita berikan upah untuk bekerja, sebenarnya dia harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum dia sebelum kita memberikan upahnya, begitu. Tapi di dalam satu hadis itu dijelaskan, wa'atul ajiro ajrohu qabla ayyajifa urukohu, berikanlah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya. Nah, ini menunjukkan apa? Awalnya memang harus selesai dulu pekerjaan. Tapi ada hadis yang menjelaskan bahwa berikan aja upahnya sebelum keringatnya kering. Begitu. Kemudian sahabat semua, wasiat juga begitu. Wasiat ini pada asalnya, hukum asalnya kita tidak boleh memberikan harta kita kepada orang lain, memindahkan harta kita kepada orang lain tanpa ada sebab. Tapi ada ayat Al-Quran yang menjelaskan, intaroka khairon al-wasiyah. Ya, dia meninggalkan suatu wasiat kepada anak-anaknya dan pada kerabatnya. Begitu. Itu yang pertama, sahabat semua. Kemudian ada juga sahabat perpindahan hukum dari satu hukum kepada hukum yang lainnya, yaitu berdasarkan ijma. Kita melihat seperti istisna, ya. Istisna ini sudah ijma, para ulama memperbolehkan. Pada dasarnya, sahabat semua, hukum itu adalah dalam jual beli tidak boleh memperjualbelikan benda yang dia itu tidak siap atau belum ada barangnya. Tapi akad istisna ini adalah kita menempah suatu benda yang dia belum ada, tapi udah kita lakukan kontrak untuk membelinya. Maka dari itu boleh. Kenapa? Karena memang di dalam masyarakat itu tidak semua benda yang kita inginkan itu selalu langsung ada. Ya, ada yang dia harus ditempah dulu, ditunggu dulu, ya. Bahkan ada yang barangnya ada tapi tidak sesuai dengan kita, misalkan baju, ya. Baju itu harus ditempah terlebih dahulu agar sesuai dengan ukuran badan kita, begitu. Ya, itu tadi yang kedua, dia
istihsan dengan menggunakan ijma. Kemudian ada yang ketiga sahabat semua, istihsan dengan menggunakan kias khofi, ya, kias yang dia lebih ringan. Seperti misalkan wakaf, orang yang mewakafkan persawahan atau perkebunan, ya. Di persawahan ini, ya, orang bisa melewati air, aliran air itu kepada sawah-sawah yang lain melalui sawah yang diwakafkan ini. Kemudian di sisi lain juga bakal ada orang yang lewat di atas sawah itu, ya. Sementara itu harta wakaf. Lalu bagaimana orang menggunakan manfaat dari situ? Orang yang mewakafkannya, begitu. Tapi air kok bisa mengalir dari situ? Berarti kan ada manfaat tuh. Orang juga lewat dari situ, ada manfaat juga tuh. Ya, bahkan begitu juga misalkan di perkebunan itu ada sumur, orang mengambil air dari situ. Maka sahabat semua, hukumnya adalah ini diperbolehkan. Ya, sahabat semua, sama hukumnya terhadap hukum wakaf itu juga. Oke, itu tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat ada dia itu istihsan dengan maslahat, sahabat semua. Kita melihat begini, ketika dalam konteks melahirkan, ya, wanita yang mau melahirkan, di mana tidak ada lagi dokter di satu kampung itu yang mampu mengurusi urusan kehamilan, kelahiran ini kecuali orang yang laki-laki, maka pada saat itu diperbolehkan. Kemudian yang kelima, sahabat semua, ada kalanya kita menggunakan istihsan dengan uruf, ya. Uruf ini sahabat semua, yaitu kebiasaan yang ada di masyarakat, tradisi yang sudah terbiasa berlaku di masyarakat. Maka kita melihat uruf ini, saudara semua, seperti misalkan ada orang yang buat just tip gitu ya, jasa titip, atau orang juga menyuruh kepada kita, belikan aku makanan, dikasih duitnya, dia makanan bilangnya, tapi dalam keadaan dia itu tidak menjelaskan makanannya ini apa. Maka pada saat itu ketika diberikan kekuasaan kepada orang lain untuk membelikan makanan, maka yang tertentu, yang paling utama yang diberikannya adalah makanan pokok yang ada di suatu tempat itu. Kalau kita Indonesia misalkan nasi, apalagi keadaannya itu pada saat itu di siang hari, misalkan dia disuruh beli makanan, yang di siang hari ini pasti orang sedang lapar, yang ketika orang lapar pasti yang dimakannya adalah makanan pokok, maka dari itu dibelikanlah makanan pokok karena dia sesuai dengan uruf, ya sahabat semua. Oke, kemudian yang terakhir sahabatku adalah tentang istihsan. Yang poin ke-6 ini, istihsan menggunakan doruroh, kaidah doruroh. Doruroh ini di mana orang sedang butuh, sangat besar kebutuhannya terhadap itu. Misalkan begini sahabat semua, pada dasarnya jual beli dengan cara berangsur, ya, baik bitaksid istilahnya, jual beli secara berangsur itu diperbolehkan, ya sahabat semua. Orang misalkan seperti saat ini ada kebutuhannya yang paling besar itu, terutama bagi orang-orang yang sudah menikah, adalah memiliki rumah. Maka tidak ada masalah ketika orang membeli rumah dengan sistem KPR, ya. Dia membeli rumah dengan cara membayarnya berangsur, dicicil, ya sahabat semua, itu tidak masalah. Nah, lalu dengan biayanya, dengan harganya yang menjadi lebih besar. Padahal hukum awalnya cash. Tapi kali ini mengambil keuntungan yang lebih besar dalam konteks dia itu bayarnya berangsur. Maka dari itu sahabat semua, jual beli dengan cara taksit, ya, dicicil, KPR, kredit itu diperbolehkan karena dia dalam keadaan darurat, di mana orang sekarang sangat membutuhkan rumah, ya. Daripada dia ngontrak, ya, dia lebih bagus beli rumah walau dicicil, pada akhirnya itu nanti menjadi miliknya. Sementara kalau hanya mengontrak, menyewa rumah, maka itu belum tentu bisa menjadi miliknya. Baik sahabatku semua, inilah beberapa ketentuan mengenai istihsan yang bisa saya sampaikan dan juga terapannya di dalam fikih muamalat atau tentang keuangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kalau ada nanti pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan kalau ini bermanfaat, silahkan di